usia produktif kasus HIV terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terhitung di kalangan anak muda menunjukkan adanya peningkatan. Quraini 31 tahun didiagnosa abortus dan akan dilakukan kuretasi. Quraini tinggal sementara di rumah singgah bersama suaminya Baban. Baban bekerja sebagai pengaman jalanan. Setelah pemeriksaan, memberikan resep obat dengan biaya sebesar Rp60.000. Namun, Quraini dan Baban tidak memiliki uang, padahal obat tersebut harus segera ditebus. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Benar dengan Ibu Aini dan juga Bapak? Betul, Sus. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan. Di sini saya mengenai Ibu tadi. Jadi mohon izin menyampaikan hasil pemeriksaan, Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, Ibu mengalami abortus hasil guguran. Jadi perlu diadakan tindakannya untuk kuret untuk agar tidak komplikasi berlebihan pada Ibu. Apa nggak ada cara lain ya, Sus? Bu, iya, apakah nggak ada cara lain, Sus? Untuk kondisi Ibu saat ini merupakan jalan terbaik Ibu dan yang paling aman agar Ibu tidak memperburuk seperti itu. Di sini, Bu, untuk biayanya gimana ya? Baik Bapak, untuk biayanya nanti disesuaikan dengan prosedur rumah sakit. Tapi ada beberapa obat yang perlu ditebus, yaitu sekitar 60.000. Sus, kami itu tidak punya uang. Iya, Sus. Saya juga seorang pengamen yang notabene penghasilannya tidak menentu, dan saya juga tinggal di rumah singgah. Baik Pak, Bu, tidak apa-apa. Nanti akan saya bantu hubungkan dengan pekerja sosial. Nanti pekerja sosial akan menemui Bapak Ibu untuk dilakukan pertemuan terkait keuangan Ibu seperti itu. Nanti kita bantu untuk solusi bersama-sama, ya. Ibu, Baik Ibu, sebelum saya tinggalkan, apakah ada yang ditanyakan? nggak ada, Sus. Baik, jika tidak ada, saya mohon permisi, ya Pak, Bu. Terima Iya, kasih. Sus. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenaga kesehatan mulai mengidentifikasi masalah utama. Yang pertama, pasien membutuhkan obat pasca kuretase. Yang kedua, keluarga tidak mampu membayar resep sebesar Rp60.000. Yang ketiga, pasien tinggal di rumah singgah dan membutuhkan pendampingan setelah pulang. Selamat siang Mbak Suci, selamat siang Mbak Retna. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya ada pasien nama Ibu Aini di ruang rawat 1. Jadi kasusnya itu beliau abortus yang membutuhkan penanganan segera Mbak. Tapi ada kendala terkait biayanya Mbak. Oh, berarti terkait dengan ekonomi mereka seperti itu ya, Mbak? Mungkin Mbak, jadi itu ekonomi itu sangat rentan. Suaminya bekerja sebagai pengamen jalanan, mereka nggak punya BPJS, dan juga mereka tinggalnya di rumah singgah. Dan saat itu mereka membutuhkan untuk obat sekitar 60.000 Mbak. Berarti untuk fokus dari bantuannya yaitu ada pada dana dan juga nantinya untuk tempat pemulihannya di rumah singgah seperti itu ya, Mbak? Iya betul Mbak, mohon bantuannya semuanya ya Mbak ya, dan juga koordinasi dengan pihak terkaitnya seperti itu, karena pasien itu sangat cemas sekali memikirkan biayanya seperti itu. Baik Mbak, nanti saya akan segera konfirmasi kembali terkait dengan data yang Mbak berikan kepada pasien, dan juga nantinya saya akan segera konfirmasi kepada dinas sosial, dan juga nanti saya akan mengkoordinasikan dengan rumah singgah mereka seperti itu. Baik Mbak Suci, mungkin sudah dapat saya sampaikan ya. Saya terima kasih, saya kembali ke station. Baik, terima kasih Mbak.
Assalamualaikum Bapak Ibu. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Puraini? Betul. Baik. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya di sini Suci dari pihak pekerja sosial rumah sakit. Tadi juga sudah disampaikan oleh perawat Retna bahwa akan ada pekerja sosial rumah sakit yang akan menemui Ibu seperti itu ya. Baik, tadi juga saya sudah mengobrol banyak hal dengan perawat Retna terkait dengan kondisi dan juga kendala yang Bapak dan Ibu alami. Nah, nanti saya izin untuk menanyakan dan juga mengkonfirmasi ulang beberapa hal terkait dengan kondisi Bapak dan Ibu seperti itu. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Baik, saya izin untuk mengkonfirmasi ulang ya Bapak Ibu bahwa Bapak dan Ibu untuk sekarang ini tinggalnya di rumah singgah seperti itu ya? Betul Bu. Dan untuk jaminan kesehatannya apakah sudah memiliki BPJS atau belum Bapak Ibu? Belum ada. Sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh perawat Retna tadi, bahwa Bapak dan Ibu belum memiliki jaminan kesehatan. Baik Bapak dan Ibu, berdasarkan data ini, saya akan segera konfirmasikan dengan dinas sosial seperti itu agar Ibu segera mendapatkan bantuan dana seperti itu. Nah, nantinya saya akan konfirmasi kembali terkait dengan bantuan yang akan diberikan seperti itu Ibu, dan juga nanti saya akan koordinasi dengan pihak rumah singgah Ibu agar nantinya Ibu mendapatkan perawatan yang memungkinkan ketika sudah pulang ke rumah singgah. Apakah bisa dibantu ya Bu? Insya Allah bisa Ibu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan bantuan untuk Ibu. Pokoknya Ibu untuk saat ini fokus pada kesembuhan Ibu saja. Sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelum saya tinggal, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada sih Bu. Ada mungkin dari kami sendiri ucapan banyak terima kasih ya Ibu, karena kami orang yang tidak mampu dan bisa dibantu dengan adanya program tersebut. Sama-sama ya Pak, semoga nanti untuk komunikasi kami dengan dinas sosial berjalan lancar dan Ibu segera mendapatkan bantuan dana seperti itu. Mungkin itu saja nih Bapak Ibu, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu. Ya. Pekerja sosial telah mengidentifikasi keluarga termasuk kelompok rentan dan tidak mampu, tidak memiliki jaminan kesehatan, membutuhkan bantuan obat, transportasi, dan tempat pemulihan. Selamat siang Ibu Adel. Selamat siang, dengan siapa dan apakah ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, perkenalkan Ibu, saya Suci, saya dari pekerja sosial rumah sakit. Di sini terdapat kasus seorang ibu bernama Ibu Puraini, usia 31 tahun, dengan kasus abortus dan juga harus segera dikuret. Pasien memiliki kendala biaya sebesar 60.000 untuk penebusan obat dan harus segera ditebus. Apakah pasien sudah dilakukan asesmen? Untuk pasien sudah kami lakukan asesmen Ibu, dan untuk hasil asesmennya yaitu pasien merupakan pekerjaannya untuk suaminya yaitu sebagai pengamen jalanan, dan untuk sekarang belum mempunyai BPJS, dan juga untuk tempat tinggalnya sekarang hanya di rumah singgah seperti itu. Baik, nanti tolong kirimkan saja untuk identitas pasien, resep dokter, dan hasil asesmen sosial ya Mbak Suci. Baik Ibu, saya izin untuk konfirmasi yang segera harus saya kirimkan kepada Ibu, yaitu identitas pasien, resep dokter, dan juga hasil asesmen seperti itu ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Baik Mbak Suci, terima kasih. Pekerja sosial mengirim identitas pasien, resep dokter, surat keterangan tidak mampu, hasil asesmen sosial. Beberapa saat kemudian, bantuan disetujui. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu Suci. Terkait tadi yang sudah Ibu sampaikan, untuk data pasien sudah kami terima dan sudah kami verifikasi. Untuk bantuan sebesar 60.000-nya juga sudah kami setujui ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas konfirmasinya dan juga bantuannya. Nanti saya akan segera konfirmasikan ke keluarga pasien terkait dengan bantuan yang telah diberikan. Sama-sama Bu Suci, mohon nanti untuk pasien minta tolong didaftarkan ke BPJS ya Ibu.
agar lebih terjamin begitu. Nanti jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa hubungi saya kembali. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Nanti saya akan segera sampaikan ke keluarga pasien untuk pembuatan BPJS tersebut. Terima kasih atas bantuannya Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Suci. Di sini saya dari pekerja sosial rumah sakit. Apakah benar dengan Ibu Cindy? Iya, betul Ibu. Baik Ibu, saya izin untuk konfirmasi bahwa Ibu Quraini dan juga Bapak Baban, apakah benar tinggal di rumah singgah Ibu? Iya, betul Ibu. Saya dengar kemarin beliau dibawa ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah Ibu, untuk keadaannya sudah mulai membaik. Namun kedatangan saya di sini yaitu untuk meminta bantuan Ibu terkait nanti tempat tinggal dan juga pemantauan kondisi Ibu Quraini seperti itu, karena kondisinya masih sangat lemah. Baik Ibu, kami akan menyiapkannya. Nanti saya juga akan membantu untuk pendampingan sampai dengan selesai. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya. Nah, oh ya Ibu, nanti minta tolong untuk diingatkan juga bahwa setelah 1 minggu akan Ibu Quraini akan kontrol kembali terkait dengan keadaannya seperti itu ya Ibu. Iya, baik Mbak, nanti saya akan bantu untuk mengingatkannya. Baik, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya Ibu. Sama-sama Mbak, senang bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang Mbak. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, di sini kami membawa kabar baik. Alhamdulillahnya untuk dana darurat yang kemarin kami ajukan ke Dinsos sudah disetujui. Jadi untuk biaya obat itu sudah bisa Ibu, nanti Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait dengan biaya pengobatan. Nah, Lagi Bu, terima kasih banyak ya Sus Bu, sudah dibantu. Alhamdulillah, akhirnya. ya Pak, alhamdulillah sudah Ibu sudah bisa mendapatkan obat ya. Lebih baik Ibu ini sebelum Ibu pulang, izin untuk menyampaikan beberapa hal gitu ya. Nanti Ibu kalau udah pulang, harapannya Ibu nanti bisa istirahat dulu. Ibu tidak boleh mengangkat beban yang berat dan juga yang terpenting obatnya harus teratur ya Bu ya, agar Ibu pulih. Baik, terima kasih Sus untuk sarannya. Nanti mungkin dari saya sendiri sebagai suami mungkin nanti saya akan mengingatkan pada istri saya sehingga saya bisa minum obat dan cepat pulih kembali. Iya, Ibu nanti kalau ada keluhan kayak ada perdarahan yang banyak, ada demam atau nyeri, bisa langsung segera ke rumah sakit ya Pak Bu. Oke, Terima kasih. terima kasih Sus. Oh iya, Bapak dan Ibu, hari ini kan sudah diperbolehkan untuk pulang. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinsos dan juga rumah singgah Ibu seperti itu. Jadi nantinya Ibu dan Bapak akan diantarkan pulang ke rumah singgah. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir untuk transportasi untuk pulangnya nanti. Seperti itu. Terima kasih banyak ya. Mungkin itu saja nih Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada Sus. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banget karena sudah dibantu keluarga kami. Jadi baik Pak, sama-sama. Ini sudah termasuk tugas kami, tanggung jawab kami untuk membantu Bapak juga Ibu. Mungkin itu saja nih Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, dan juga semoga Bapak dan Ibu sehat selalu ya. Mungkin itu saja, kami izin untuk pamit undur diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Selamat datang kembali ya Ibu Quraini. Ibu bisa segera istirahat agar bisa cepat pulih. Nanti saya akan bantu untuk mengingatkan jadwal kontrol dan juga minum obatnya. Jika ada yang dibutuhkan, jangan sungkan untuk minta bantuan ya Bu.
terima kasih ya Bu Cindy sudah membantu kami terus menerus. Iya, sama-sama Bu. Itu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu Cindy. Iya.